Sebut saja namaku Diana. Aku pernah bekerja pada salah satu bioskop yang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Aku bekerja di tempat tersebut rentang waktu 2007 sampai 2010. Sebenarnya, sebelum aku bekerja, aku sudah banyak mendengar cerita seram tentang gedung di mana bioskop tempat aku bekerja ini. Memang, gedung pembelanjaan ini termasuk salah satu gedung di Jakarta yang umurnya bisa dibilang sudah tua. Yaitu tadi, aku sudah banyak mendengar banyak cerita seram sebelumnya. Setelah aku mulai bekerja pun, aku juga banyak mendengar cerita-cerita aneh menjurus seram dari rekan-rekan kerja yang sudah lama bekerja di situ. Jujur saja, aku sebenarnya sangat penakut. Ya kadang aku berusaha sebisa mungkin gak mendengarkan cerita-cerita seram itu. Namun tetap saja, seringnya aku penasaran. Ya akhirnya aku mendengarkan semuanya. Bulan-bulan pertama, aku hanya mendengarkan ceritanya saja, sama sekali belum merasakan hal-hal janggal. Tapi setelah masuk bulan ketiga, akhirnya aku mengalami kejadian seramnya. Jadi begini ceritanya. Saat itu, kebetulan aku kebagian shift malam. Lift udah dimatiin, jadi lu harus lewat tangga dalam. Yah, mana aku sendirian lagi, Mbak. Mbak gak mau bareng, Mbak? Gak bisa, banyak yang harus aku kerjain. Mana ini ditungguin lagi buru-buru. Itu percakapanku dengan Mbak Yati, staf admin di tempat aku bekerja. Setelah berganti pakaian, aku berniat untuk langsung pulang. Aku yang baru bekerja selama 2 bulan, entah disengaja atau tidak, aku lebih sering ditugaskan untuk shift sore. Tentu saja pulangnya akan malam seperti kali ini. Bioskop ada di lantai 6, maka dari itu aku harus menuruni tangga eskalator yang sudah dalam keadaan mati. Lantai demi lantai aku harus turuni untuk sampai di lantai dasar, karena lift yang biasa digunakan ternyata malah mati, entah kenapa. Gedung Blok M Plaza ini berbentuk melingkar walaupun tidak bundar. Di tengahnya ada ruangan kosong dari atas sampai ke bawah. Jadi untuk menaiki atau menuruni eskalator, aku harus memutar mengelilingi sebagian lantai untuk menuju eskalator berikutnya. Inilah yang aku lakukan. Aku harus menyusuri lantai demi lantai, menuruni tangga menuju pintu keluar di lantai dasar. Aku berjalan melewati depan setiap toko. Pemandangan pantulan kaca displaynya membuat aku bisa melihat diri sendiri yang sedang berjalan sendirian. Yang terang saja aku sendirian karena sudah nyaris jam 12 tengah malam. Ini bukan yang pertamanya. Sebelumnya sudah beberapa kali aku pulang dan berjalan sendirian di dalam gedung plaza ini. Akan tetapi sesekali aku juga melihat 1 atau 2 orang security yang sedang berpatroli. Entah melihatnya dari jauh atau berpapasan langsung. Aku yang pada dasarnya sangat penakut sedikit merasa aman ketika sudah melihat ada petugas security. Seperti yang aku bilang tadi, gedung ini memiliki ruang kosong di tengahnya. Dengan begitu, aku dapat melihat langsung pemandangan ke lantai bawah. Makanya kadang aku dapat melihat security atau orang lain sedang berjalan di lantai berbeda dengan lantai yang sedang aku susuri. Begitu juga dengan malam ini. Aku tentu saja bisa melihat pemandangan yang sudah aku ceritakan tadi. Ya walaupun sebagian besar lampu sudah dalam keadaan mati. Oh iya, sebagian besar lampu di dalam gedung ini dalam keadaan mati ketika sudah di luar jam operasional. Jadinya gelap, ya walaupun bukan gelap total. Tapi ada yang sedikit mengganggu karena malam ini atau kali ini aku tidak melihat ada pergerakan orang lain selain diriku. Biasanya yang paling sering aku lihat adalah petugas security atau karyawan lain yang juga pulang malam. Kali ini berbeda. Malam ini terasa sangat sepi. Hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar. Masih berada di lantai 5, tapi sepertinya aku sudah merasa tidak nyaman. Solusinya, aku mempercepat langkah supaya lekas sampai ke bawah. Eskalator mati, AC juga mati. Hal ini tentu saja menambah semuanya menjadi tidak nyaman. Tapi kecemasan berkurang ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Akhirnya ada orang juga, pikirku di dalam hati. Aku coba mencari tahu dari mana sumber suara tersebut. Sambil terus berjalan, aku pandangi setiap lantai sampai lantai paling ujung.
Aku lihat juga bahkan lantai di atas. Yang pasti sang empunya langkah gak berada di lantai 4 yang sedang baru saja aku pijak ini. Karena sama sekali aku tidak melihat ada orang. Ya sudah, terdengarnya sih dari lantai bawah. Mungkin orang itu menuju pintu keluar juga, sama sepertiku. Dan benar, ketika sedang memperhatikan lantai 2, sekilas aku melihat ada orang yang sedang berjalan melangkah menuju eskalator. Tapi jalannya ini lambat dan perlahan. Dari penampilannya dapat kupastikan kalau itu bukanlah security, karena bentuknya adalah sosok perempuan. Terlihat dari gerai rambutnya panjang, aku juga sangat yakin kalau itu adalah karyawati yang pulang malam sama sepertiku. Aku yang terus berjalan, akhirnya pandanganku terhalang jadi tidak bisa melihat perempuan tersebut. Sampai akhirnya aku benar-benar tidak bisa melihatnya lagi. Tapi walaupun begitu, suara langkah kakinya masih terdengar. Beberapa detik kemudian, suara langkahnya pun ikut menghilang. Kemana itu orang? Pikirku sambil diam sejenak. Saat itu aku tidak melihat ada orang sama sekali. Cemas kembali kurasa, karena ketika sepi melanda, lagi-lagi aku merasa sedikit ketakutan. Aku kembali meneruskan langkahku, menyusuri lantai demi lantai, lalu turun ke lantai 3. Langkah buru-buru aku lakukan karena kosongnya mulai membuatku sedikit cemas. Aku semakin ketakutan ketika merasa kalau di dalam gedung besar ini sepertinya tidak ada orang lagi selain diriku. Kosong. Ya walaupun sepertinya tidak mungkin, tapi aku merasa seperti itu. Singkatnya, akhirnya aku sampai juga di tangga yang menuju lantai dasar. Tapi pada saat inilah ada sesuatu yang menarik perhatianku. Ketika sedang menuruni tangga, aku kembali mendengar suara langkah kaki, persis seperti sebelumnya. Bedanya kali ini terdengar dari atas. Aku tidak tahu di lantai berapa, masih berada di tengah-tengah eskalator. Aku pun menghentikan langkah, melemparkan pandangan ke atas, menyapu setiap sisi gedung yang masih dapat aku lihat. Dalam gelap, akhirnya aku melihat sesuatu. Ada seorang perempuan yang sedang berdiri diam di depan salah satu toko di lantai 3. Berdiri dekat dengan pagar kaca. Tapi dia tidak menghadap ke arahku. Dia itu berdiri menghadap sisi gedung yang berseberangan dengannya. Nah, itu siapa? Pertanyaan itu muncul di benakku. Tapi melihat itu, tiba-tiba aku merinding. Ketakutan menyeruak memenuhi seluruh batinku. Sontak, aku langsung melanjutkan langkah menuruni tangga eskalator terakhir. Pintu keluar ada di sebelah kanan, sedangkan posisi perempuan itu di sisi sebelah kiri. Tentu saja, aku bergegas berlari kecil ke arah kanan. Nah, ketika sedang menjauh dari eskalator, tiba-tiba aku mendengar suara tawa perempuan. Suara tawanya itu seperti tertahan tapi sangat jelas. Sumber suara itu berasal dari belakang. Sebenarnya rasa takut sudah dalam level tertinggi, tapi entah kenapa aku malah berhenti berjalan. Lalu aku malah menoleh ke belakang ke arah sumber suara. Kemudian terlihatlah pemandangan yang membuat aku tercekat ketakutan. Aku seperti terhipnotis, tidak bisa mengalihkan pandanganku. Awalnya aku melihat seperti ada tirai putih yang melayang jatuh dari lantai atas. Tapi ternyata itu bukan. Setelah aku perhatikan lagi, ternyata bukan tirai terbang melayang, tapi itu adalah sosok perempuan berambut panjang yang sedang melayang turun dari lantai 3. Bajunya putih lusuh panjang tergerai dan melambai seperti tertiup angin. Pakaian inilah yang kulihat sebelumnya seperti tirai. Sementara tawanya itu masih terdengar mengiringinya, bukan tawa melengking, tapi tertahan namun terdengar jelas. Beberapa detik lamanya aku terdiam memperhatikan sosok tersebut seperti terhipnotis. Tapi akhirnya aku tersadar ketika aku melihat sosok itu seperti kuntilanak dan akhirnya mendarat di lantai 1 lalu berdiri di hadapanku. Aku langsung membalikan badanku kemudian berlari menuju pintu keluar. Tangisan sudah tidak bisa aku tahan kembali ketika akhirnya aku sudah benar-benar sampai di pintu keluar. Kebetulannya di situ ada 2 orang security yang sedang berjaga. Di situ aku diam sejenak, aku tarik napas dan aku ceritakan apa yang aku lihat. Security di sana ternyata mendengar ceritaku dia hanya tersenyum.
Sepertinya pengalaman seperti itu bagi mereka itu menjadi hal yang biasa. Karena malam itu aku benar-benar ketakutan, akhirnya aku minta diantarkan oleh salah satu security di sana. Jujur saja, aku takut kalau sosok itu kembali menggangguku. Sejak peristiwa tersebut, aku tidak mau lagi pulang kerja malam hari jalan sendirian. Ya minimal harus ada yang menemani, karena jujur saja aku sangat takut. Tapi walaupun sudah selalu ada teman, ternyata kejadian seramnya masih ada dan aku alami lagi. Begini kisahnya. Suatu malam di akhir tahun 2009, aku yang penakut ini setelah sudah beberapa kali mengalami kejadian seram, berjanji untuk tidak pernah lagi berjalan sendirian di dalam gedung ketika pulang larut malam. Pokoknya apapun yang terjadi aku gak mau sendirian. Kalau memang terpaksa karena gak ada yang bisa menemani, aku akan menghubungi salah satu security gedung dan meminta tolong mengantarkan turun. Untungnya setiap dibutuhkan, rekan-rekan security selalu ada saja yang bersedia mengantarkan. Tidak pernah mereka keberatan. Sudah kira-kira 2 tahun lebih aku bekerja di sini. Kurang lebih sudah sangat hafal dengan setiap sudutnya, bahkan dengan orang-orangnya, spot seramnya, dan lain sebagainya. Maka dari itu, seharusnya aku sudah terbiasa dengan segala macam situasinya. Tapi ini tidak begitu. Semakin lama, malah aku semakin parno dan semakin ketakutan. Banyak alasan bisa seperti itu. Salah satunya adalah semakin banyak aku mendengar cerita seram yang dialami pekerja di sini, ataupun banyak pengunjung yang mengalami cerita seramnya. Belum lagi banyak peristiwa aneh menjurus seram yang aku alami sendiri. Pokoknya aku semakin takut dan semakin parno. Mungkin pengalaman kisah yang aku ceritakan ini adalah pengalaman atau peristiwa seram yang pernah aku alami. Detailnya masih sangat aku ingat. Jadi saat itu di hari Kamis, aku mendapat giliran masuk siang. Dengan begitu aku akan pulang malam nantinya. Sebenarnya malam itu aku sudah berencana untuk langsung pulang setelah tugas selesai. Tapi ternyata tidak bisa kulakukan. Aku yang bukan merupakan pegawai baru lagi, mulai sering diminta untuk membantu kegiatan administrasi. Begitulah, malam itu akhirnya aku harus lembur menyelesaikan tugas tambahan. Kebetulannya, Mbak Irma yang sebagai staf admin sesungguhnya malah harus pulang lebih cepat karena anaknya sakit. Sekitar jam 11 malam, dia sudah meninggalkan kantor, meninggalkan aku yang menjadi pontang-panting menyelesaikan semuanya. Kemudian satu persatu rekan kerja pulang meninggalkanku. Hingga akhirnya hanya tinggal menyisakan aku dan seorang security bioskop namanya Pak Indra, serta seorang office boy bernama Pak Ridwan. Singkat kata, sekitar pukul 12 lewat, aku baru bisa pulang. "Pak, nanti kita turun bareng ya Pak, aku gak berani sendirian." Aku bilang begitu kepada Pak Indra ketika pekerjaanku sudah selesai. "Ah, kayak orang baru saja, masih takut toh Pak," jawabnya sambil tertawa. "Tapi nanti ya Mbak, sekalian nunggu Ridwan beberes sebentar lagi," lanjutnya. "Oke Pak, saya tunggu di depan ya," jawabku yang kemudian meninggalkan ruangan menuju ke bagian depan bioskop. Kebetulan hari itu, lift yang biasanya sangat membantu karyawan dan pengunjung ketika harus pulang malam karena langsung turun menuju basement parkiran, saat itu rusak. Jadi mau tidak mau, kami harus turun lewat tangga eskalator sampai ke bawah. Memang harus seperti itu. Tidak ada jalan lain. Sementara Pak Indra dan Pak Ridwan menyelesaikan pekerjaannya, aku duduk menunggu di kursi di dekat pintu masuk, sambil melihat-lihat layar BlackBerry kesayanganku. Aku duduk di dalam gelap, karena sebagian lampu sudah dimatikan. Kursi tempat aku duduk itu berada persis menempel di teras kaca. Dari sini aku bisa melihat sebagian besar isi gedung itu, yang tentu saja dalam keadaan kosong. Sesekali aku melemparkan pandangan, melihat setiap sudut yang masih terjangkau oleh penglihatanku. Sejenak pikiranku melayang, mengingat-ingat beberapa peristiwa seram yang pernah aku alami sendiri, ataupun cerita-cerita seram yang banyak beredar. Dan tiba-tiba, aku langsung merasakan merinding. Kemudian aku menoleh ke arah pintu bioskop, lalu jadi agak tenang. Karena di sana aku melihat Pak Ridwan dan Pak Indra masih warawiri di dalam. Memang situasinya benar-benar sunyi, tidak ada suara sama sekali. Lagi-lagi aku menerawang ruangan, merasakan kekosongannya malam. Aku melamun sesaat, fokusku hilang dikala hening senyap menjerat kesadaran. Tapi tiba-tiba, aku melihat sesuatu dari kejauhan.
ada bayangan berbentuk orang yang muncul dalam gelap. Aku yang awalnya kaget berangsur jadi tenang ketika merasa kalau sepertinya ada orang yang datang dan itu benar-benar orang. Ternyata dugaanku benar. Aku melihat ada seseorang sedang melangkah mendekat. Karena masih cukup jauh, jadinya aku hanya bisa melihat dalam bentuk siluet saja. Tapi aku sudah bisa yakin kalau orang ini adalah sosok laki-laki kalau melihat dari postur tubuhnya. Ketika sudah cukup dekat, barulah aku bisa melihat dengan jelas kalau ternyata yang mendekat itu adalah salah satu security gedung. Di situ perasaanku lega, jadi aku berpikir bisa turun dengan meminta dia untuk menemaniku ke bawah. "Pak," aku menegurnya ketika kami akhirnya saling berhadapan. Sebenarnya saat itu aku nggak familiar dan aku langsung melihat ke nama di seragamnya. Di sana bertuliskan nama Wawan. Di situ aku perhatikan lagi. Sebenarnya entah aku lupa atau aku asing melihat wajah security ini. Tapi saat itu aku merasa lega karena aku bisa ditemani turun ke bawah. Saat itu aku lalu bilang, "Pak Wawan, tolong bisa antar saya ke bawah dong." Aku meneruskan kalimat yang sempat terpotong sebelumnya. "Boleh Mbak, kebetulan saya juga mau turun," jawab Pak Wawan sambil tetap tersenyum. "Oh ya Pak, sebentar, saya pamit ke dalam dulu." Aku lalu bergegas lari ke dalam dan bilang ke Pak Indra kalau aku turun duluan. "Diantar siapa Mbak?" kata Pak Indra. "Security Pak, Wawan namanya, saya duluan ya Pak," jawabku sambil langsung pamitan. Pak Indra yang kelihatannya seperti masih punya pertanyaan akhirnya membiarkan aku pergi. Sesampainya kembali di pintu depan, aku melihat Pak Wawan berdiri dalam gelap menungguku. "Sudah Pak, yuk kita turun," ucapku. Kemudian kita berjalan menuju eskalator yang sudah dalam keadaan mati. "Makasih ya Pak, saya nggak berani jalan ke bawah sendirian, takut." "Iya Mbak, memang agak serem sih." Sepenggalan percakapan tadi terjadi dalam perjalanan kami ke lantai bawah. "Pak Wawan baru bekerja di sini ya?" tanyaku. "Enggak Mbak, sudah lama kok," jawabnya pendek. Satu persatu tangga kami turuni, satu persatu lantai kami susuri. Ruangan gelap sebagian jadi sisi yang harus dilewati. Barisan kaca display toko yang sudah tertutup memantulkan bentuk yang ada di hadapannya layaknya cermin. Nah, sesekali ada percakapan antara aku dan Pak Wawan, percakapan yang selalu aku yang mulai. Beliau hanya menjawab seperlunya saja. Terus seperti itu, sampai ketika aku mulai merasa ada yang tidak beres. Dan tiba-tiba, aku mendengar ada suara langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya ada di belakang kami. Refleks, aku menoleh ke belakang. Ternyata di belakang kosong, tidak ada orang sama sekali. Dan Pak Wawan sepertinya tidak menyadari ada suara langkah kaki. Sepertinya hanya aku yang mendengarnya. Sementara dia terus berjalan sambil pandangannya tetap mengarah ke depan. "Pak, kayak ada orang di belakang ya?" Akhirnya aku buka suara. "Biarin Mbak," jawab Pak Wawan pendek. Ya sudah, aku ikut saja. Aku terus melangkah, coba mengabaikan suara yang jelas-jelas terdengar. Sekali lagi, tipikal berjalan di dalam mall, sisi kanan dan kirinya adalah kaca display toko-toko yang berbaris. Toko yang tentu saja sudah dalam keadaan tertutup dan kosong. Kaca-kaca display ini kalau ruangan di dalamnya dalam keadaan gelap, tentu saja menjelma menjadi cermin. Cermin yang memantulkan semua objek yang ada di hadapannya. Awalnya aku tidak memperhatikan pantulan yang ada di kaca ini, karena sudah pasti isinya aku dan Pak Wawan yang sedang berjalan menyusuri di depan toko. Benar adanya, karena kami yang sedang ada di depan kaca, ya jadinya pantulan tubuh kami berdualah yang muncul. Tapi, ada yang aneh. Ada yang menarik perhatian dari pantulan kaca ini. Itu menyebabkan aku memperlambat langkah, karena itulah Pak Wawan jadi beberapa langkah di depanku. Semakin penasaran, aku memperhatikan kaca display toko. Beberapa detik kemudian, aku semakin melambatkan langkah, sampai akhirnya aku benar-benar berhenti. Kenapa? Ada apa? Jadi saat itu, di situ, aku merasakan jantungku seperti berhenti. Desir hawa dingin langsung menyergap diri ketika dari pantulan kaca aku melihat kalau Pak Wawan berjalan melangkah dengan kaki yang sama sekali tidak menyentuh lantai. Dia berjalan melayang. Aku semakin kaku, berdiri diam dan ketakutan ketika akhirnya melihat langsung Pak Wawan yang masih berjalan pelan beberapa langkah di depan tanpa melalui pantulan kaca.
Dan benar, aku melihat langsung kalau pawawan berjalan melayang, kakinya sama sekali tidak menyentuh lantai. Aku langsung terduduk lemas melihat itu. Aku mulai menangis kecil ketika sosok pawawan akhirnya berhenti melangkah juga. Lalu perlahan membalikkan tubuhnya jadi menghadap ke arahku. Hanya berjarak beberapa meter saja. Pawawan tersenyum dalam diam dalam keadaan gelap. Sementara aku terus menangis dalam ketakutanku. Ada pintu darurat di sebelah kanan dan sosok pawawan menoleh ke sana lalu berjalan menujunya. Dia tetap berjalan melayang. Pawawan berjalan menuju pintu darurat yang dalam keadaan tertutup itu. Dalam keadaan remang gelap, aku melihat sosoknya menembus melewati pintu darurat lalu menghilang dari pandanganku. Tubuhku lemas. Kakiku belum mampu menopang beratnya badanku. Aku tidak mampu berdiri. Tapi kemudian, lagi-lagi aku mendengar suara langkah kaki dan terdengar dari arah belakang. Aku tidak mampu menoleh. Aku tidak kuat harus kembali menghadapi kengerian lagi. Aku menangis sendirian. Sementara langkah-langkah kaki itu terdengar semakin mendekat dan mendekat. Aku ketakutan. Mbak Diana, ngapain di sini? Ayo berdiri, kita keluar. Dan ternyata itu adalah Pak Indra dan Pak Ridwan. Di situ aku menangis lega melihat mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Pak Indra dan Pak Ridwan sudah berani untuk bercerita. Jadi malam itu, gak lama setelah aku pamit dan bilang akan diantar oleh Pawawan turun, Pak Indra langsung buru-buru mengajak Pak Ridwan untuk segera turun juga. Karena itu tadi, Mbak Diana bilang kalau mau diantarkan oleh security yang namanya Wawan. Yang saya tahu dan pernah dengar, kalau dulu memang ada security yang namanya Wawan, tapi sudah lama meninggal. Menurut para security di sini, katanya walaupun sudah meninggal, sosok Pawawan kadang terlihat berpatroli keliling gedung. Makanya saya langsung ikuti Mbak Diana. Tapi saat itu kami melihat kalau Mbak Diana jalan sendirian, gak ada yang menemani. Dipanggil juga tetap diam saja, gak menoleh. Sampai akhirnya kami menemukan Mbak duduk menangis di lantai 2. Nah, begitulah cerita dari Pak Indra. Jadi sekarang semenjak kejadian itu, aku tidak berani lagi pulang malam sendirian atau bertemu dengan orang asing. Aku pasti menunggu teman yang aku lihat dari tempat aku bekerja langsung dari sore. Kalau orang asing, jujur saja, aku takut mengalami kejadian seperti itu lagi. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.